Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Bapak Ibu, sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Dan sebagai tradisi, seusai kita sholat Idul Fitri, lantas kita mengadakan halal bihalal. Dan itu merupakan tradisi baik. Dan pada acara itu biasanya orang kemudian saling meminta maaf dan memberikan maaf. Meskipun sesungguhnya meminta maaf dan memberi maaf itu tidak harus menunggu datangnya bulan Ramadan dan usai. Namun bisa dilakukan kapanpun. Begitu kita berbuat salah, saat itu juga kita harusnya meminta maaf. Dan kita mestinya juga memberikan maaf. Bapak, Ibu, Saudara, memberikan maaf itu memiliki keutamaan. Memberikan maaf itu memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada." Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Bapak, Ibu, Saudara, kita ingat ada orang yang bernama Fir'aun. Dan ada makhluk Allah yang bernama Iblis. Dua makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis, tokoh yang akan terus menggoda manusia menuju kesesatan hingga akhir zaman. Iblis menjadi musuh nyata, yakni menjerumuskan Bani Adam menuju jalan kesesatan. Untuk apa? Agar bersama-sama masuk ke neraka. Itu. Sedangkan Fir'aun, manusia yang dilaknat oleh Allah karena mengaku sebagai Tuhan. Padahal dia manusia, namun mengaku sebagai Tuhan. Dan dia menghalalkan berbagai cara untuk menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mengerikan keburukan keduanya. Sehingga manusia diperintahkan untuk menguatkan iman dan takwanya. Meskipun demikian, meski sikap Iblis dan Fir'aun itu demikian buruk, nah ini, ternyata ada manusia yang dianggap lebih buruk dari keduanya. Tidak terbayangkan kan? Manusia seperti apa itu? Betapa mengerikan. Jika manusia yang demikian itu dianggap lebih buruk dibandingkan Iblis dan Fir'aun. Seperti apa orang itu? Yang pasti bahwa hal-hal yang dilakukan manusia ini pasti lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh Iblis dan Fir'aun. Ternyata tidak demikian. Karena ciri orang yang lebih buruk daripada Fir'aun dan Iblis itu banyak dialami oleh manusia. Banyak yang terjadi pada manusia pada umumnya. Bahkan mungkin termasuk kita. Lah cirinya apa yang dianggap lebih buruk daripada Fir'aun dan Iblis? Yaitu orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu. Dalam kitab An-Nawadir, karya Syekh Sihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Khulzubi As-Safi'i, dikisahkan begini. Suatu kali Iblis mendatangi Fir'aun dan dia berkata, "Apakah kau mengenalku?" Iblis menjawab, "Ya." Kau telah mengalahkanku dalam satu hal," kata si Iblis. Fir'aun penasaran kan? Apa itu? Iblis menerangkan begini. Kelancanganmu adalah mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan,
lebih kuat dari kamu. Tapi aku tidak berani melakukan itu. Aku tidak berani mengaku diriku sebagai Tuhan. Lalu si Fir'aun menjawab, kau benar. Tapi aku akan bertobat. Yang namanya iblis. Jangan terburu-buru. Jangan begitu. Wujud iblis laknatullah. Ingat, penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Nah, jika engkau bertobat, ya, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu, dan menghancurkan kekuasaanmu. Hingga engkau tersungkur dalam kehinaan. Itu kata iblis. Pinter ya iblisnya. Apa jawab Fir'aun? Kau benar. Tapi apakah engkau tahu siapa penghuni di muka bumi ini yang lebih buruk daripada kita? Tanya si Fir'aun. Kata iblis, ya, ada. Yakni orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Ia lebih buruk dariku dan darimu. Itu dalam kisah yang disampaikan dalam kitab apa tadi ya? Dalam kitab dalam kitab An-Nawadir, ya, karya Syekh Sihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Misri Al-Khullubi and As-Safi'i. Ya. Jadi ternyata orang yang tidak mau memberikan maaf atas permintaan orang itu lebih buruk kelakuannya daripada iblis dan Fir'aun. Allahu a'lam bishawab. Nah, memang perkara memaafkan itu tidak mudah. Ya. Tidak semudah membalikkan tangan. Ya. Terlebih lagi jika kesalahan yang terjadi pada kita itu, ya, itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Meskipun hanya satu kata, dua kata, namun itu nyelekit sekali. Sehingga hati kita ini, gimana gitu. Pokoknya aku nggak akan meminta maaf. Tidak akan memberikan maaf. Ya. Sampai kapanpun aku tidak akan memberikan maaf. Mungkin kadang-kadang kita bersumpah seperti itu. Karena memang sakit. Ya. Namun, apakah itu lantas kita tidak bisa memberikan maaf atas kesalahan orang itu? Sesudah orang itu minta maaf. Bapak, Ibu, Saudara, Allah akan membalas pemberian maaf kita dengan sesuatu yang istimewa. Apa itu? Ini. Keutamaan orang memberikan maaf. Yang pertama, dia akan mendatangi telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkan. Apakah ia berada di pihak yang benar, ataukah di pihak yang salah? Sebab bila tidak melakukan hal itu, bila tidak memberikan maaf, niscaya tidak akan mendatangi telagaku. Tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Nah itu. Jadi kalau dia tidak memberi maaf, maka dia tidak akan mendatangi telaganya Rasulullah. Nah kalau tidak bisa mendatangi telaganya Rasulullah, apakah dia akan bisa masuk ke surga? Tidak. Yang kedua, yakni dilepaskan dari kesulitan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian yang ketiga, dimuliakan bangunannya dan diangkat derajatnya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa senang melihat bangunannya dimuliakan, derajatnya ditingkatkan, maka hendaknya dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dan sambunglah silaturahmi dengannya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Dan yang berikut adalah diampuninya kesalahannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mau memberi ampun kepada orang, maka ia tidak akan diberi ampun. Nah itu, hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita berlapang hati. Meskipun sakit, ya, sakit sekali, namun karena keutamaan memaafkan itu lebih bermanfaat bagi kita di akhirat nanti, maka mari berlapang dadalah untuk memberikan maaf kita. Namun sudah barang tentu, jangan kemudian kita berbuat salah dan kita meminta maaf sambil ngomong, ayo diberi maaf biar kamu dapat keutamaan. Janganlah seperti itu. Marilah kita jaga diri, mudah-mudahan kita benar-benar diakhirkan dalam hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan itu pasti datang dari saya. Ini sekedar untuk menasihat diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.